kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap itu. Sangat-sangat heboh dan sangat-sangat viral ya persoalan yang ditemukan oleh Menkil atau Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang memang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan. Ini terkait dana pengendapan atau pengendapan dana berbentuk deposito di Bank BI, Bank Indonesia atau Bank Sentral ya. Dan di sini yang paling heboh lagi adalah tersebut sampai 5 daerah, sampai Jawa Barat itu tersebut ke 5 ya. Bahwa Jawa Barat itu ada endapan sekitar 4,1 triliun. Dan ini makin heboh saja ketika Kang Deddy Mulyadi tampil di media sosial bahwa dia itu berbolak-balik ke sana kemari mencari dan tidak ada lah 1 miliar pun di deposito. Kalaupun ada itu syukur kalau ada katanya untuk tahun depannya ya. Dan di sini juga ada balasan dari Pak Menkil bahwasanya ya kalau enggak mungkin Kang Deddy dikibulin oleh bawahannya atau apalah. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga menantang balik bahwa buka saja semuanya daerah mana aja gitu kan yang ada pengendapan di Bank Sentral gitu loh. Apakah ini permainan Kang Deddy dan Pak Purbaya ya, yang memang ini ada umpan lambung kemudian disemes nanti pada akhirnya ya kemudian dibuka semuanya seluruh Indonesia, gak tahu ya. Dan saya yakin ini tidak ada perseteruan antara Kang Deddy dan Pak Purbaya itu sendiri. Nah, langsung saja agar tidak penasaran maka kita langsung saja tonton pada video berikut ini. Cek. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak gue juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank kan, dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya, punya Pemda sekian, punya Pemerintah pusat sekian. Even punya Pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi misalnya apa khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu, apakah ada kementerian akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Kemarin katanya mau periksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri, itu hasilnya apa ya? Selisih 18 triliun. Bukan saya minta Pak Tito yang harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral setiap saat bisa lihat kok. Saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, gak kira-kira lu. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari, dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana. Saya udah swasta, risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai. Wah, ya Bea Cukai siapa? Gimana anak bolu begitu? Ini akan tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai ini, mantan. Kenapa anak bolu bisa begitu? Nanti kita cek Pak, kita deliver ke teman-teman yang di spot, nanti kita akan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Paling nggak orang itu nggak curiga. Jadi sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Jangan saya main-main
bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, gak kira-kira. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.380.930.534.522 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, merahin staf, ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Dan gampang yang begitu, tinggal BPK periksa aja kas daerah, nanti ketahuan memang ada atau tidaknya. Tetapi saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata 4,1 triliun tidak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada tahun depan lah buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya. Untuk itu yang 2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, kemudian perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyak deh, bayar listrik yang disambungin ke warga yang gratis. Nah, total kebutuhannya itu adalah 7,5 triliun. Masih kurang nih. Kurangnya dari mana? Ya, dari pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat, diatur oleh undang-undang. Hatur nuhun. Nah, jadi jelas ya, dengan adanya video yang ditayangkan tadi, itu seolah-olah keduanya itu saling menantang balik lah, gitu kan. Dan keduanya memang sangat dimengerti, dan keduanya memang sekarang lagi diidam-idamkan oleh masyarakat. Jadi banyak fansnya, karena mereka secara sikap dan perkataan sangat rasional ya. Jadi sebetulnya disclaimer dulu ini ya. Jadi video ini tidak ada sedikit pun niatan untuk membenturkan antara Menkeu Pak Purbaya dengan Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi, sama sekali tidak nih ya. Justru saya di sini menggarisbawahi bahwa banyak sekali netizen yang memang cerdas ya, terutama netizen Kang Deddy Mulyadi sepertinya ya, bahwa dilihat secara objektif ini tentu sepertinya Kang Deddy Mulyadi ini dan Pak Purbaya itu kerjasama sebetulnya ya, punya agenda terstruktur ya, punya strategi yang sangat jitu, di mana keduanya membuka opsi. Mungkin dimulai oleh Pak Purbaya dengan membahas tentang pengendapan keuangan daerah di Bank Sentral. Kemudian sengaja ini ada disentilkan Jawa Barat, yang padahal memang Jawa Barat itu kata Kang Deddy nggak ada mengendap itu uang daerah ya. Adapun yang mengendap mungkin sebelum Kang Deddy ya, mungkin, atau ya Pak Purbaya sendiri menantang Kang Deddy Mulyadi, kalau Bank Jabar mungkin kemungkinan tidak ada pengendapan dari Pemprov. Coba lihat ke BI atau ke Bank Sentral, disuruh gitu ya kata Pak Purbaya. Atau mungkin kalau memang tidak ketemu, barangkali ada anak buah KDM yang bermain gitu di belakang. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi itu menantang balik bahwa tolong langsung buka saja semua daerah itu ada pengendapan berapa aja dan daerah mana aja itu ya, biar terbuka. Nah, ini jelas ya, jelas terlihat menurut orang-orang yang jeli dan memang menilai secara objektif, ini jelas-jelas keduanya memiliki strategi, ada umpan balik ya, ada umpan lambung kemudian ini disemes, nanti kena semuanya. Mungkin Jakarta juga Pak Prabowo bisa kena aja ya, bisa saja kena, dan semuanya memang terkuak. Dan saya yakin dengan penuh ya, memiliki keyakinan penuh 1000% bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, apa yang dilakukan oleh KDM itu sesungguhnya demi perbaikan kesejahteraan masyarakat, demi kebaikan secara umum juga ya. Nah, jadi jangan sehingga tadi ada netizen juga yang komentar bahwa wah bikin gaduh aja nih menteri baru, singgol sini sana agak profesional katanya kan gitu. Tapi saya yakin ini Pak Purbaya juga niatnya baik ya. Saya berterima kasih juga ke Pak Purbaya sebetulnya ya, karena sudah berani membuka apapun yang memang menjadi biang kerok daripada kemunduran birokrasi Indonesia itu sendiri ya. Dan memang Kang Deddy Mulyadi dan Pak Purbaya ini selalu memberikan dan menyuguhkan narasi-narasi, menyuguhkan sesuatu hal yang sebelumnya masyarakat memang nggak tahu, tapi setelah tahu memang masyarakat juga perlu tahu hal itu ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Kang Deddy dan Pak Purbaya? Apakah akan baik-baik saja ataukah akan bersih tegang? Dan beberapa waktu silakan cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.